Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mereview sebuah jurnal. Jurnal ini kami review bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum yang diampu oleh Bapak Ahmad Mustaniruddin, Magister Agama. Hasil daripada review yang telah kami lakukan, yakni judul jurnal yang kami review adalah Metodologi Tafsir Fakhru Al-Din Al-Razi, Telaah Tafsir Quran Surah Al-Fatihah dalam Mafatih Al-Ghaib. Penulis dari jurnal ini adalah Anas Safwan Khalid. Halaman pada jurnal ini dimulai dari halaman 97 hingga 115. Kemudian tema pada jurnal ini adalah membahas metode penafsiran Fakhruddin Al-Razi dalam karya kitabnya Mafatih Al-Ghaib Tafsir Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya yakni metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode deskriptif analitik. Perdebatan akademik. Dengan adanya kitab Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Din Ar-Razi menuai banyak penilaian serta komentar dari beberapa ulama. Bersamaan dengan itu, para pakar juga menilai bahwa salah satu orientasi karya Al-Razi ini menolak pemikiran kaum Mu'tazilah yang menimbulkan pro dan kontra pada masanya. Menurut Taha Jabir Alwani, pola kritikan yang dipakai oleh Al-Razi mengikuti pola Al-Ghazali dalam mengkritik kalangan para filosof melalui karyanya Maqasidul Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah. Di samping itu, jika ditelusuri pada kesimpulan Mu'tazilah yang dilandasi dengan penolakan mereka terhadap sifat Allah tentang pembaruan Al-Quran, diperoleh dua simpulan. Simpulan yang pertama yakni metode tafsir Ar-Razi bukan metode baku sebagaimana sistematika tafsirnya yang ditemui pada Al-Maraghi atau kitab tafsir modern. Kesimpulan yang kedua yakni tafsir Ar-Razi tidak dipengaruhi oleh kecenderungannya memberikan pendasaran metodologis bagi bangunan jarang teologis yuridis Asy'ariyah Syafi'iyah. Selanjutnya yakni hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama biografi, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga bahasan kitab, yang keempat yakni kajian. Poin yang pertama yakni biografi. Kitab Mafatih Al-Ghaib karya Muhammad Ibnu Umar Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Ali atau yang terkenal dengan nama Fakhruddin Al-Din Ar-Razi adalah seorang ulama Syafi'iyah dan Asy'ariyah yang lahir pada 544 Hijriah atau 1149 Masehi di kota Rai, Iran dan wafat pada 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Selanjutnya yakni ciri-ciri. Ada 6 ciri metode tafsir Ar-Razi yang diringkas oleh Abdul Jawad. Yang pertama yakni menampilkan ayat atau surah yang memiliki munasabah dengan ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, menampilkan kajian empiris dan teologis seputar ayat yang dibahas. Yang ketiga, menentang pemikiran Mu'tazilah. Yang keempat, menjelaskan aspek hukum berkenaan dengan ayat yang dibahas. Yang kelima, menampilkan masalah-masalah dengan ayat yang dibahas.
Yang keenam adalah memaparkan aspek kebahasaan, ragam qiraat yang biasa digunakan untuk mendalami makna perkata. Selanjutnya yakni pembahasan kitab. Pada kitab ini membahas kajian ulum Al-Fatihah yang menjabarkan tentang sunnah mutawatir, sunnah ahad, ijma', qiyas, karena menurutnya itu merupakan ribuan kajian hingga melibatkan puluhan ribu ta'awudz. Bahkan lebih, pembahasan tentang nama-nama Allah, membahas tentang sifat Allah sebagai penguasa hari akhir, pembahasan tentang rahmat Allah, ciri-ciri hari akhir, dan peristiwa yang terjadi di dalamnya, hakikat ibadah dan hidayah. Selanjutnya yakni kajian Al-Fatihah. Kajian Al-Fatihah sebagai ayat yang meliputi beberapa pembahasan dan kajian, yaitu jenis istiqa, perbedaan kalimat dan kalam, dalalat dan afdal, jenis-jenis i'rab, bentuk-bentuk marfu'at dan mafa'il, i'rab fi'il, ketentuan fi'il harus disebut sebelum fa'il, penggunaan isim dhamir, dan makna huruf ba pada kata bismillah. Selain ragam qiraah tentang ayat Al-Fatihah, Ar-Razi juga membahas dalam ilmu tajwid yaitu idgham, bacaan mat pada lam jalalah, hukum lam pada al, dan hukum lam pada lafaz Allah. Selanjutnya yakni kajian Al-Fatihah sebagai surat yang meliputi beberapa aspek pembahasan di dalamnya, antara lain aspek ketuhanan, hari akhir, kenabian, tentang penetapan qada dan qadar, karakteristik penafsiran dan pemikiran Al-Razi memberikan kajian yang sangat luas. Namun tidak bisa dipungkiri dengan keluasan tersebut menghilangkan fokus kajiannya. Inilah hasil daripada review jurnal yang telah kami lakukan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.